Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya saya mau mohon izin. Jadi saya mau perkenalkan diri bahwa saya itu santri. Sementara spiritualitas santri itu, ya kalau dosa-dosa cede itu santri di mana magaga. Tapi ialah malade netori yang paling ditakuti kita itu mabusu. Salah satu bentuk abusu bagi kaum santri kalau terlalu banyak bicara di depan gurunya. Nah ini saya lihat banyak sekali guru saya di sini. Ada Prof Mir, ada Ibu Dekan Agama, ada Pak Kimaskur. Salah satunya guru saya, Pak Dr. Wajadi, ada juga di sini. Beliau ajar dulu saya di Mangkoso. Sayangnya waktu saya diajar dulu di Mangkoso, tidak sepenuhnya, tidak sempurna ilmunya dipindahkan ke saya. Sehingga ada sesuatu yang secara hukum boleh beliau praktekkan dan laksanakan, tetapi untuk saya pribadi sebaiknya jangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi wasatiyah itu umumnya dimaknai oleh ulama, termasuk beberapa peneliti memaknainya sebagai moderat, jalan tengah, adil. Tetapi pada hakikatnya wasatiyah itu sebenarnya ummatan wasatan, yang dimaksud di situ adalah umat yang paling tinggi spiritualnya. Jadi wasatan yang dimaksud di situ bukan hanya sekedar jalan tengah, moderat, tapi spiritualitas. Nah, ada kemudian fenomena yang terjadi sekarang di kalangan umat muslim, sebagian umat muslim, tidak semua juga. Tinggi semangat beragamanya, tapi rendah spiritualitasnya. Apa itu spirit? Jadi ada kitab dalam bahasa Arab ditulis dengan judul Ruhud Dinil Islam. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Spirit of Islam. Nah, berarti spiritualitas yang dimaksud di situ adalah ruh, nyawa. Jadi ada sebagian orang yang ditonjolkan itu dalam praktik keberagamaannya hanya simbol-simbol keagamaan saja, tapi tidak hidup ibadahnya, tidak ada ruhnya. Muncullah kemudian fenomena yang terjadi, ada sesuatu yang bila dilakukan, apalagi namanya benar secara hukum, tetapi bila diaplikasikan, dilakukan dalam pengimplementasiannya, bisa jadi kurang etis secara akhlak. Misalnya, ada orang kalau beribadah, tapi saya tidak salahkan ini, ya, karena ada hadisnya memang seperti itu. Ya, kalau salat dirapatkan saf, sehingga mulai dari niat takbir Allahu Akbar, itu yang dipikirkan bagaimana caranya baku sentuh kakinya dengan kaki jamaah yang di sampingnya. Dari awal sampai akhir, setelah sujud, berdiri, itu lagi dipikir. Bagaimana caranya supaya rapat terus safnya. Ya, sementara nilai anta budallah ka'annaka tarah kemudian hilang. Jika kamu beribadah, salat, beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihatnya. Nilai-nilai inilah kemudian hilang karena yang diperhatikan itu saja. Bagaimana caranya bisa rapat, bisa baku sentuh. Dan kemudian mengganggu spiritualitas dalam hal ini, kehusuan orang yang di sampingnya, bisa saja mengganggu orang di sampingnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, praktik keberagamaan kita itu sebaiknya merupakan buah dari
integrasi kajian keislaman. Ya, tidak boleh hukum itu dilihat secara parsial, ya, dilihat dengan satu pendekatan, karena pasti kaku. Tapi harus dilihat secara integral, dilihat secara menyeluruh. Ya. Karena kalau parsial, kaku, mungkin dikira bahaya itu liberalisme, radikalisme, tapi ada lagi bahaya lagi, egoisme. Egoisme beragama. Jadi praktik keberagamaannya itu bukan berbasis spiritual, tapi berbasis keinginan egoisnya. Nah, untuk membenarkan keinginan kelompoknya. Nah, bahkan membenarkan keinginan pribadinya. Nah, saya kasih contoh. Misalnya ada mahasiswa, mau pacaran, atau ada pacarnya. Akhirnya ayat yang dia pakai itu adalah ya ayuhan nas. Ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa memang manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Dijadikan berbahasa-bahasa bersuku-suku supaya apa? Lita'arafu. Mungkin memang saling mengenal. Ya karena ada pacarnya. Tapi kemudian orang yang jomblo, bukan ayat itu yang dipakai. Lain juga ayat andalannya dia. La taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena jomblo. Inilah kemudian beberapa momen agama itu terkadang dipolitisasi. Karena dimaknai sesuai dengan keinginan kelompoknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, disinilah pentingnya perguruan tinggi keislaman. Dalam hal ini UIM, Universitas Islam Makassar, harus menjadi mautijul afkar. Apa itu mautijul afkar? Produsen pemikiran. Jadi perguruan tinggi Islam itu harus memproduksi pemikiran-pemikiran, hasil pemikiran yang dalam praktiknya nanti itu umat masyarakat lebih bijak dalam keberagamaannya, praktik peribadatannya. Tidak sekadar menjadi produsen. Nah, sampaikan kalau terlalu lama saya bicara panitia dari LKIA. Karena kalau kue ada teh terlalu manis, mapacak giri-giri. Begitu beda juga kalau ada orang ceramah terlalu panjang, mapacak keruduk. Nah, menurut aku mapacak keruduk, mapa kere-kere, lebih bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sehingga dalam Tridharma itu pengajaran penting integrasi, bukan hanya sekedar integrasi kajian keislaman dalam sains, tapi yang terpenting juga interkoneksi. Interkoneksi antara sains dengan kajian Islam. Mungkin adik-adik mahasiswa di MIPA atau di ILKES menemukan hadis. Ada lalat jatuh di minumannya. Nabi bilang jangan buang itu, tapi tenggelamkan itu lalat ke minumannya baru diminum. Karena pada salah satu sayapnya itu ada obat. Oh, luar biasa ini kalau diteliti oleh teman-teman MIPA dengan ILKES. Lalu dipatenkan bahwa ini miliknya UIN. Sehingga semua nanti konsekuensi ciptaan produk yang berhubungan dengan temuan itu harus memiliki income hak paten. Nah, begitu juga dengan kajian keislaman. Jangan dikaji secara dengan pendekatan hukum saja, dengan pendekatan fikih, dengan pendekatan hadis. Ya, tapi harus juga dikaji dengan pendekatan ilmu sosial dan ilmu eksak. Nah, jadi ada dua istilah sampai petunjuknya Nabi ke kita. Ada namanya hadis, ada juga namanya sunnah. Apa itu hadis? Hadis itu perjalanannya segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi sehingga bisa sampai ke kita dan kita tahu itu hadis. Jadi berhubungan dengan periwayatan, ulumul hadis. Tapi kalau sunnah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan memiliki konsekuensi hukum. Nah, itu baru sunnah. Misalnya temukan berita bahwa itu rumahnya Nabi pas di samping masjid.
Kalau ini memiliki konsekuensi hukum, bahaya. Maka semua orang yang rumahnya tidak pas di samping masjid bisa-bisa berdosa. Inilah yang membuat Muhammad itu menjadi famase, menjadi rahmatan lil alamin. Ajarannya diterima oleh semua kalangan karena akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, ada namanya khair, ada namanya ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf. Apa itu khair? Khair itu apa yang baik menurut Islam secara universal. Tapi ma'ruf itu apa yang baik menurut komunitas tertentu. Katakanlah khair, kata Nabi, tutup auratmu. Tapi sampai kemudian kita di Bugis Makassar, kita pakai sarung kalau salat. Kalau mau dicari hadisnya, apakah Nabi pernah pakai sarung salat? Susah kita cari. Tetapi itu termasuk ma'ruf, baik menurut komunitas tertentu. Sehingga masuk, diterima, dibenarkan. Termasuk al-urfu hukum. Jadi adat budaya itu dapat dijadikan hukum dalam Islam. Alhamdulillah Pak Kepala LKIA, saya dengar berita yang paling banyak dananya, yang paling banyak dananya itu adalah Lembaga Kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan sudah ada MOA-nya dengan berbagai lembaga di luar untuk sosialisasi dalam hal pengabdian, internalisasi pemahaman wasatiyah di tengah masyarakat, kerjasama dengan MUI, kerjasama dengan IP, sehingga penceramah-penceramah dari yang memiliki paham Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk beberapa dosen UIM, dimasukkan untuk mengisi mimbar-mimbar masjid di luar sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Tetapi ada sedikit harapan yang saya dengar. Ini baru saya dengar tadi cerita-cerita teman-teman di Fakultas Agama. Katanya itu di LKIA hubungannya dengan integrasi kajian keislaman nanti ini akan memberi dana penelitian kepada dosen-dosen yang tema penelitiannya itu mengintegrasikan antara kajian keislaman dan sains. Termasuk kemudian mengkaji tentang moderasi beragama. Tetapi itu baru kabar-kabar buruk saya dengar. Persoalan nanti kebenarannya ini kabar, biarkanlah waktu yang membuktikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga semoga kemudian dalam semua aktivitas kita termasuk orang-orang yang selalu meningkat spiritualitas kita, dan dalam kajian keilmuan kita, terutama dalam hal tridharma perguruan tinggi itu dapat menerapkan integrasi, bukan hanya sekedar integrasi, tapi juga interkoneksi kajian keislaman dengan sains. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.